Abad 13, Islam menjadi agama resmi kerajaan Melayu di Melaka. 1804, Pulau Penyengat dijadikan pusat pemukiman. Raja Hamidah Engku Putri diberikan hadiah pulau ini oleh Sultan Mahmud dan menjadikan Pulau Penyengat ini sebagai tempat kedudukannya. Kemudian barulah 1806, Pulau Penyengat dijadikan pusat pemerintahan kerajaan Riau Lingga. Berdampingan dengan budaya-budaya Melayu, maka banyak budaya Melayu yang berisikan juga dakwah-dakwah Islam. Agama Islam memang menjadi inti dari kehidupan masyarakat Melayu, sehingga disebutkan bahwa Melayu itu adalah Islam. Jadi sesiapa yang tidak Islam maka dia bukan Melayu. Di antara jalur perdagangan tersibuk dunia, pada abad pertengahan, Selat Malaka menjadi saksi pertemuan peradaban. Dari sinilah Islam berlayar, menyusuri angin musim, singgah di pelabuhan-pelabuhan Melayu termasuk di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Masuknya Islam ke wilayah ini bukan melalui penaklukan, melainkan melalui perdagangan, dakwah, dan pernikahan. Prosesnya perlahan, namun mengakar kuat dalam identitas masyarakat Melayu. Sejak abad ke-13 hingga ke-15, pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, dan Arab aktif berdagang di kawasan Selat Malaka. Pelabuhan-pelabuhan Melayu menjadi titik singgah strategis. Islam menyebar melalui interaksi sosial. Para pedagang bukan hanya membawa rempah dan kain, tetapi juga nilai, etika, dan ajaran agama. Di wilayah Kepulauan Riau, pengaruh Islam menguat seiring berkembangnya kerajaan-kerajaan Melayu. Abad 13, Islam menjadi agama resmi kerajaan Melayu di Melaka, di mana sultannya sudah beragama Islam, dan kemudian hukum-hukum yang diterapkan setelah itu adalah hukum-hukum yang kemudian bersumber daripada hukum Islam. Tetapi pada abad-abad sebelumnya, Islam sudah menjadi bagian daripada kehidupan masyarakat di sini melalui perdagangan. Jadi sudah dicatat bahwa pedagang-pedagang dari Arab, dari berbagai belahan-belahan dunia lain yang sudah menganut agama Islam itu sudah berada di
kawasan Melayu ini. Barulah ke abad ke-13 Islam menjadi agama resmi di alam Melayu. Ya, kerajaan Riau Lingga tadi saya sebutkan dia adalah penerus daripada kerajaan Johor. Setelah beberapa abad di Johor, maka pemimpin-pemimpin raja-raja Johor kemudian memindahkan pusat kerajaan itu dari Semenanjung Melayu di Johor, kemudian berpindah ke Tanjung Pinang, ke Kepulauan Riau ini. Jadi kerajaan Riau Lingga adalah penerus daripada kerajaan-kerajaan yang pernah ada di kawasan ini. Ya, Pulau Penyengat tempatnya juga cukup strategis ya, berada di lintasan pelayaran. Kemudian pulau ini termasuk adalah tempat baru yang dibangun, dijadikan pusat pemukiman, kemudian menjadi pusat kerajaan dan pusat pemerintahan. Pulau Penyengat baru ditulis dalam teks-teks sejarah itu sekitar 1717 ketika terjadi pertikaian perang saudara di sini. Itu dikisahkan, ditulis bahwa peranan Pulau Penyengat sebagai benteng pertahanan. Jadi masuk ke satu pentas yang namanya sejarah itu baru ke abad ke-18, itu pada tahun 1717. Nah, kemudian barulah pada tahun 1782, 1784, Pulau Penyengat dijadikan pusat pertahanan yang utama kerajaan Riau ketika pecah melawan Belanda. Kemudian 1804 Pulau Penyengat dijadikan pusat pemukiman di mana Raja Hamidah Engku Putri diserahkan, diberikan hadiah pulau ini oleh Sultan Mahmud dan menjadikan Pulau Penyengat ini sebagai tempat kedudukannya. Kemudian barulah 1806 Pulau Penyengat dijadikan pusat pemerintahan kerajaan Riau Lingga. Perkembangan Islam di Tanjung Pinang tidak dapat dilepaskan dari peran Kesultanan Melayu, terutama Kesultanan Riau Lingga. Pulau Penyengat adalah jantung peradaban Melayu Islam. Pulau ini pernah menjadi pusat pemerintahan, pusat keilmuan, dan pusat dakwah. Disinilah ajaran Islam berkembang dalam sistem politik dan budaya Melayu. Masjid Raya Sultan Riau dibangun pada awal abad ke-19 dan menjadi simbol kejayaan Islam di wilayah ini. Di kompleksnya terdapat makam Engku Putri Raja Hamidah, pemegang regalia kerajaan dan sosok yang menjaga legitimasi Kesultanan Riau Lingga. Keberadaan makam ini menegaskan hubungan masjid, istana, dan spiritualitas masyarakat Melayu. Kesultanan tidak hanya membangun masjid, tetapi juga mengembangkan pendidikan agama dan kesusastraan Islam. Jadi di dalam tradisi Melayu ada istilah adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah. Artinya adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu itu harus bersendikan sarak atau syariat Islam. Syariat Islam ini harus bersendikan dengan kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada adat yang bertentangan dengan syarak. Jika memang ada adat-adat dalam keseharian masyarakat Melayu yang bertentangan dengan syarak, maka ini pasti akan diperbaiki atau memang ditinggalkan. Jadi bagi masyarakat Melayu pada masa lalu, kesultanan itu sangat penting dan sangat besar artinya dalam pengembangan budaya Melayu itu sendiri. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang Melayu ketika itu, napasnya itu napas Islam. Tapi itu dilakukan oleh kerajaan. Jadi berbagai macam upacara hari ini kita lihat, itu adalah upacara-upacara adat yang berkaitan dengan budaya Melayu,
tetapi napasnya adalah napas Islam. Jadi ini merupakan suatu bentuk jalinan yang harmonis antara kehidupan masyarakat dengan agama Islam. Sehingga dari itu agama Islam memang menjadi inti dari kehidupan masyarakat Melayu. Sehingga disebutkan bahwa Melayu itu adalah Islam. Jadi sesiapa yang tidak Islam maka dia bukan Melayu. Dan juga apabila ada orang dari luar yang ingin memasuk agama Islam atau ingin menganut agama Islam, maka mereka disebut masuk Melayu. Nah ini terjadi di dalam masyarakat Melayu, baik dari zaman dulu sampai ke hari ini. Untuk keberadaan sebuah masjid, keberadaan sebuah makam, keberadaan sebuah peninggalan-peninggalan yang lainnya di Kepulauan Riau, terutama sekali di Daik dan di Tanjung Pinang, itu menunjukkan suatu kebesaran kerajaan dulu pada masa lalu, di mana masjid selalu dijadikan sentral, selalu dijadikan pusat ilmu pengetahuan, selalu dijadikan tempat ibadah, selalu dijadikan tempat untuk bermusyawarah. Masjid memang menjadi sebuah sentral di mana masyarakat ketika itu sangat yakin bahwa sesuatu yang berkumpul di dalam sebuah pertemuan di dalam masjid itu selalu dicuci rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berkah itu selalu muncul. Dan bagi orang-orang Kepulauan Riau, orang Melayu, dimanapun ada komunitas Melayu, mereka selalu memikirkan untuk membangun masjid. Dan ini merupakan suatu bentuk manifestasi dari ajaran Islam itu sendiri. Nah, jadi kemudian kita melihat kalau di Penyengat itu juga banyak sekali makam-makam. Makam-makam syekh, makam-makam yang di Pertuan Muda, makam-makam orang-orang yang cukup terkenal pada masa itu. Makam-makam itu memberi arti bahwa kita dapat mempelajari apa yang telah dibuat oleh orang masa lalu. Sehingga orang hari ini harus menyadari bahwa kita tidak boleh meninggalkan semua peninggalan-peninggalan pada masa lalu, agar hari ini kesinambungan antar budaya itu terus terjadi. Jadi jangan sampai nanti kita meninggalkan segala peninggalan-peninggalan masa lalu itu membuat sejarah kita menjadi kabur. Nah, oleh karena itu kita berharap sekali generasi-generasi muda hari ini menjadi cinta dengan kebudayaan mereka sendiri. Dari Penyengat pula lahir cendekiawan besar Raja Ali Haji, penulis Gurindam 12. Karya ini menjadi pedoman moral, memadukan akhlak Islam dengan adat Melayu. Pemikirannya melampaui zaman dan terus menjadi rujukan hingga hari ini. Ya, Raja Ali Haji, seorang tokoh, ulama, cendekiawan, budayawan yang lahir, besar dan tinggal juga di Pulau Penyengat. Lahir sekitar 1808 dan meninggal 1873. Kerja yang dilakukan Raja Ali Haji itu adalah diantaranya menulis ya, karya-karya, banyak karya-karya yang ditulis oleh Raja Ali Haji di Pulau Penyengat. Nah, yang berkaitan dengan Islam, karya-karya Raja Ali Haji yang menarik untuk kita telusuri, kita pelajari itu diantaranya adalah Samarat Al-Muhimmah. Di situ Raja Ali Haji memberikan bagaimana syarat untuk menjadi seorang pemimpin, apa saja tugasnya dari perspektif Melayu yang Islam itu. Kemudian bagaimana pengelolaan negeri dan bagaimana hukum ditegakkan dan juga yang berkaitan dengan pengadilan, mahkamah dan sebagainya. Masjid Raya Sultan Riau Pulau Penyengat itu satu simbol bahwa di sini pernah berdiri satu kerajaan Islam yang tinggi peradabannya pada masa lalu. Ketika kita datang ke pulau ini maka disambut oleh bangunan yang monumental itu, dan juga di situ dari arsitekturnya kita dapat melihat bahwa masjid itu bagaimana sikap orang Melayu yang begitu inklusif, memadukan konsep arsitektur Eropa dan Timur Tengah. Masjid itu juga merupakan simbol persatuan masyarakat, gotong royong. Misalnya ketika membangun masjid itu 1832,
seluruh masyarakat itu memberikan sumbangannya. Ada yang memberikan sumbangan hartanya, ada memberikan sumbangan tenaga dan sebagainya. Bahkan dikatakan ada beberapa waktu khusus kaum perempuan saja yang ikut membangun masjid itu. Ada 4 menara, ada 13 kubah. Kemudian masjid itu juga menggunakan, keunikannya menggunakan campuran putih telur sebagai penguat perekat. Putih telur dicampur dengan pasir dan kapur sebagai penguat bangunan. Jadi Masjid Pulau Penyengat itu adalah salah satu bangunan masa lalu yang masih dapat kita lihat secara utuh, yang melambangkan bagaimana kemegahan kerajaan dan kemudian keagungan Islam yang diterapkan di sini. Islam tidak hanya membentuk sejarah, tetapi juga membentuk kehidupan hari ini. Islam bukan sekadar agama, melainkan identitas budaya. Adat dan syariat menyatu dalam prinsip Melayu, di mana hukum adat, sistem pemerintahan, hingga sastra berkembang dalam bingkai Islam. Kesultanan Riau Lingga yang awalnya Johor Pang Riau Lingga, karena Traktat London pada abad ke-17 pecah menjadi 2 wilayah yang sekarang ada Johor, Pahang, dan Riau Lingga masuk ke negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari situ Islam sudah menyebar dan berdampingan dengan budaya-budaya Melayu, maka banyak budaya Melayu yang berisikan juga dakwah-dakwah Islam. Seperti kita lihat bagaimana Barzanji, Maulid Nabi, setiap ada upacara pernikahan masih ada dilakukan adat istiadat pembacaan Barzanji ketika kelahiran, kemudian mandi belimau dan lain sebagainya, upacara-upacara adat yang masih berdasarkan juga doa-doa yang masuk di dalam adat istiadat kita dari peran daripada ulama-ulama kita. Tantangan besar luar biasa karena sekarang era digitalisasi, tentu arus transformasi pendidikan itu banyak dipengaruhi oleh digitalisasi. Maka itu penting bagi kita untuk melakukan adaptasi transformasi pendidikan kepada generasi penerus, pengetahuan tentang adat istiadat melalui digitalisasi, dan juga sekarang perkembangan dakwah juga banyak masuk ke digitalisasi, sistem digitalisasi. Islam dan Melayu bisa menyatu karena memang ada titah daripada raja-raja Melayu yang tidak pernah berubah sampai akhir raja-raja Melayu, bahwa tidak Melayu kalau tidak Islam. Maka itu siapa saja anak Melayu yang keluar daripada Islam berarti sudah tidak bersuku Melayu lagi. Ini menurut adat istiadat Melayu. Maka itu peliharalah tradisi Melayu ini, karena memang tidak jauh daripada tradisi keislaman kita dari awal. Maka untuk bisa generasi muda memelihara keislaman, juga dia harus tahu adat istiadat Melayu, dan sopan santun anak Melayu itu sudah sangat benar dan sesuai dengan akhlak karimah yang diajarkan di dalam agama Islam. Maka itu sopan santun dimanapun harus dijaga, bagaimana etika pergaulan keseharian, etika beribadah juga sudah ditanamkan, harus ditanamkan sejak dini oleh orang-orang tua melalui pendidikan, ya, sekolah-sekolah, transformasi ilmu pengetahuan dan transformasi pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan yang ada di seluruh Kepulauan Riau. Tantangan terbesar
Upaya menjaga jejak Islam dilakukan banyak pihak. Ulama, lembaga adat, pemerintah, dan masyarakat. Masjid-masjid tua, manuskrip Jawi, dan situs kerajaan dipelihara sebagai memori kolektif. Tantangan modern tidak memudarkan identitas, justru menguatkan komitmen masyarakat untuk mempertahankan warisan ini. Maka itu untuk adat istiadat ini, mari kita sama-sama bertanggung jawab untuk mempertahankan tradisi Melayu itu supaya karakter bangsa tidak tercabut dari akar rumputnya, sehingga kita yang berada di sini benar-benar menjadi orang Indonesia yang beradat Melayu. Nah, itu penting sekali. Kami dari Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjung Pinang untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat, tentunya mari kita jaga adat istiadat Melayu. Jejak Islam di Tanjung Pinang adalah kisah perjumpaan antara laut, budaya, dan keimanan. Dari para pedagang yang datang berabad-abad lalu hingga kerajaan-kerajaan yang berjaya, Islam tumbuh menjadi identitas masyarakat. Ia bukan hanya masa lalu, ia adalah cahaya yang menerangi hari ini, menjadi pedoman dalam menapaki masa depan. Dan selama laut tetap beriak, selama adab tetap dijaga, jejak itu akan selalu hidup.